Buddha, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa 1 tahun sudah menjadi rangkaian dari doa-doa yang sering dilakukan di kalangan umat Buddha maupun para simpatisan, maupun dari tradisi-tradisi dari nenek moyang, seolah-olah sesuatu yang wajib, doa-doa, mengirim doa di perhitungan-perhitungan tertentu. Dan pada hari ini 1 tahun almarhumah meninggalkan keluarga, ditinggal kematian. Rasanya terlalu cepat 1 tahun itu, karena yang ditinggal adalah orang yang sangat dicintai di tengah-tengah keluarga. Berbeda 1 tahun ditinggal berkumpul orang yang tidak kita sukai. 1 tahun adalah waktu yang sangat lama sekali. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kita cintai yang berpisah. Perpisahan 1 tahun rasanya sangat cepat sekali. Namun sekalipun 1 tahun yang lalu tidak menghalangi keluarga untuk tetap memberikan perhatian kepada almarhumah yang pernah hidup di tengah-tengah keluarga. Perhatian itu yang pertama dalam bentuk doa dari keluarga, memohon, meminta doa dari tim wihara untuk memanjatkan doa. Doa yang telah kita ucapkan tadi, Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan mempunyai benih kebajikan, maka apabila seorang itu meninggal akan dijemput dan ditempatkan di dalam surga sucinya. Semoga dalam 1 tahun ini apabila Ibu almarhumah belum telah di alam surga, dengan dukungan doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan ini, akan mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam surga bahagia. Di samping doa, kita juga dari keluarga mempersembahkan persembahan makanan ini. Sekalipun memakai kata persembahan, persembahan ini sebetulnya tidak berkurang, tidak tetel, ya, jumlahnya atau bentuknya. Tetap jumlahnya, namun tetap mempunyai manfaat bagi almarhumah dan juga bagi keluarga yang mengirim. Makanan-makanan sebagai alat bantu keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal, bentuk perhatian dan simpatik. Di dalam ajaran Sang Buddha dikatakan sebagai belas kasihan yang hidup kepada yang telah meninggal, seolah-olah di alam sana masih membutuhkan sarana dan prasarana makanan sebagai alat bantu. Apakah ada nilai manfaatnya bagi almarhum yang telah meninggal? Ada. Almarhumah merasa diperhatikan, merasa disimpatiki, tetap dilayani oleh putra-putri maupun suami yang masih hidup. Dengan tetap dilayani, diperhatikan, dihormati, itulah akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah yang diciptakan sendiri itulah yang akan mendukungnya seseorang untuk telah di alam bahagia. Di samping makanan dikirim ditaruh di altar leluhur almarhumah ini, juga keluarga akan mengirim rumah-rumahan, bangunan yang megah, yang mewah. Apakah ada nilai manfaatnya? Apakah ada kegunaannya? Dan akan menempati rumah seperti ini, seperti gambaran yang dikirim, yang hidup kepada yang meninggal ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, di dalam agama Buddha ada sebuah cerita yang mempunyai kemiripan dengan tradisi mengirim rumah-rumahan. Diceritakan dalam cerita Buddhis, ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini bisa berkunjung, bisa datang di alam surga. Ketika di alam surga, Biku Moggallana itu melihat gedung mewah, megah, namun masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian Biku Moggallana ini penasaran, turun ke dunia, menemui Sang Buddha. Bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di alam surga, ketemu melihat rumah megah dan mewah dan masih kosong, itu milik siapa? Sang Buddha menjelaskan bahwa rumah yang masih kosong itu adalah milik seseorang yang bernama Nandia.
dalam kesehariannya berbuat kebajikan-kebajikan. Sekalipun dia belum meninggal, pahala kebajikannya itu langsung tercipta di alam surga berupa gedung megah dan mewah. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga almarhumah pun demikian kita mempunyai harapan yang sama. Kebajikan-kebajikan yang ditanam beliau semasa hidup beliau, semoga akan mampu mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia, untuk menikmati fasilitas-fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah yang dikirim ini. Di samping itu juga fasilitas kehidupan, di samping rumah juga ada mobil-mobilan. Semoga di alam sana pun di saat bepergian maupun kepulauan-kepulauan yang lain tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Juga ada kiriman uang-uangan maupun perak dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana sepenuhnya tergantung kebajikan-kebajikan yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya. Semoga harapan keluarga setelah 1 tahun ini beliau wafat benar-benar menjadi kenyataan almarhumah di alam surgawi, bisa menempati rumah megah dan mewah ini, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak perlu mencemaskan lagi, mengkhawatirkan lagi tentang nasib kehidupan leluhur di alam sana. Selamat jalan almarhumah Ibu Wong Legend, semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan melepaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.